Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah tutorial cara mendaftar PPDB online tingkat SD SMP di Kota Batam tahun 2022. Nah, perlu kita ketahui bahwa untuk melakukan pendaftaran PPDB online bisa menggunakan laptop atau komputer, atau juga bisa menggunakan HP Android. Berikut adalah tutorial pendaftaran dengan menggunakan laptop atau komputer. Pertama-tama, silahkan buka aplikasi browsernya terlebih dahulu. Boleh menggunakan Mozilla, boleh menggunakan Chrome. Di sini saya menggunakan aplikasi Chrome. Ketikkan alamat web PPDB online, yaitu ppdbbatam.id. Oke. Karena kebetulan pendaftaran belum dibuka, jadi webnya belum diaktifkan. Nah, di sini saya akan menggunakan versi demo dari web ini. Demo ppdbbatam.id. Nah, tapi Bapak Ibu harus ingat untuk pendaftaran nanti adalah menggunakan alamat web ppdbbatam.id. Nah, setelah muncul halaman web seperti ini, nah di sini Bapak Ibu bisa baca tentang informasi PPDB. Ini tentang pembagian jalur PPDB dan kuota, ada melalui jalur zonasi, afirmasi, perpindahan, prestasi. Ini bisa dibaca nanti ya. Terus untuk di sini juga ada info sekolah, di menu info sekolah. Nah, di sini tersedia informasi tentang zona dari sekolah-sekolah yang ada di Kota Batam. Seperti contohnya di sini ada SMP 26. Itu terletak di Kelurahan Buliang. Nah, zonanya apa saja? Zonanya adalah Kelurahan Bukit Tempayan dan Kelurahan Buliang. Begitupun dengan sekolah lain, ini ada informasi ya. Terus di sini juga kita bisa baca tentang rencana daya tampung daripada sekolah tersebut. Seperti di sini SMP 26, rencana daya tampungnya adalah 180, terdiri dari 5 rombel. Oke. Untuk di sini juga ada menu petunjuk teknis. Silakan diklik menu petunjuk teknis. Nah, di sini untuk dapat mendaftar dan mengikuti proses penerimaan peserta didik baru SD dan SMP Kota Batam, terlebih dahulu Anda harus membuat akun yang digunakan selama proses PPDB berlangsung, mulai dari pendaftaran hingga hasil kelulusan. Jadi kita harus membuat akun terlebih dahulu. Nah, silakan klik daftar akun PPDB di menu daftar akun PPDB ya. Oke, silakan diklik. Nah, di sini ada apabila kita ingin mendaftar SD, klik SD. Apabila mendaftar SMP, klik SMP. Saya akan contohkan mendaftar di SMP. Nah, tanggal lahirnya silakan diinputkan. Oke. Sini NIK-nya inputkan sesuai KK. NIK yang diinputkan adalah NIK siswa ya, calon peserta. Lanjut inputkan NISN, alamat email, kata sandi. Ingat, membuat kata sandi harus yang mudah diingat. Konfirmasi kata sandi. Oke, silakan diklik I am not robot.
Oke, klik daftar. Nah, di sini ada muncul tulisan akun berhasil dibuat. Nah, setelah kita memiliki akun, lanjut ke menu login atau masuk ya. Klik menu masuk. Nah, username-nya inputkan NIK yang telah didaftarkan tadi. Oke, passwordnya inputkan password. Nah, klik I am not robot. Oke, klik login. Nah, kita telah berhasil login. Nah, di sini ada muncul kedap-kedip ya. Belum melengkapi A data diri. Klik A menu peserta ya. Ini adalah tampilan menu peserta. Klik data diri sesuai dari pesan yang kedap-kedip ini ya. Klik menu data diri. Oke, silakan ditulis nama lengkapnya. Lagi. Oke, inputkan semua nomor kakak juga. Nomor kakak harus valid. Nomor registrasi. Nah, nomor registrasi akte lahir. Di sini perlu saya terangkan bahwa akte lahir nomor akte lahir adalah yang di tengah ya, yang di tengah nomor akte lahir, bukan yang di atas, bukan di sini, tapi yang ada tulisannya berdasarkan akte kelahiran nomor. Nah, inilah nomor akte lahir yang diinputkan. Tempat lahir Batam. Diisi apabila berkebutuhan khusus. Kalau tidak berkebutuhan khusus, klik tidak. Tinggal bersama orang tua atau wali. Moda transportasi jalan kaki, kendaraan pribadi. Ini silahkan dipilih nanti ya. Terus anak keberapa, misalnya anak ke-1, ada tulisan contoh anak ketiga berarti 03, kalau anak pertama berarti 01. Apakah calon peserta didik pernah menerima program Indonesia Pintar? Kalau iya, klik ya. Kalau tidak, klik tidak. Asal sekolah. Nah, ini penting ya, ini isi nomor WA yang aktif. Karena nanti konfirmasi berkas ditolak itu akan dikirim ke WA yang diinputkan ini. Nah. Oke, apakah alamat Anda sesuai dengan dokumen kartu keluarga? Klik iya jika benar, klik tidak jika tidak sesuai. Sini saya klik sesuai kakak. Asal dalam kota atau luar kota? Nah, kita klik dalam kota ya. Kalau peserta didik itu luar kota, klik luar kota. Klik ini dalam kota. Terus kecamatan, kecamatannya Batu Haji. Kelurahan Buliang, ini contohnya ya. Terus alamat. Nah, di sini alamat sesuai kakak.
RT-nya RT berapa, misalnya RT 1, kode pos, nah sini ada titik koordinat tempat tinggal kita. Nah, titik koordinat ini silakan diisikan koordinat kita dengan cara mencari alamat rumah kita di map berikut. Nah, tetapi untuk lebih memudahkan kita, langsung saja dituliskan alamat sekolahnya atau nama sekolahnya. Karena kita menggunakan sistem zonasi, berarti rumahnya ada di sekitar sekolah tersebut. SMP Negeri 6. Nah, ini saya klik. Kalau lebih jelasnya gunakan mode satelit. Oke, di sini ada tampilan. Di sini sekolah SMP 26 ya. Nah, kita bisa lihat di perumahan ada puskesmas, perumahan Rindang Garden. Nah, kita anggap rumahnya adalah yang ini. Oke, silahkan diklik yang atap biru rumahnya. Oke, nah ini penting ya, tempatan lokasi rumah ini, karena ini akan dihitung jaraknya nantinya. Jadi harap diisi dengan jujur. Oke, selanjut ini setelah kita klik lokasinya, maka dengan otomatis titik koordinat ini akan terisi. Selanjutnya pilih jalur seleksi yang akan kita inginkan, misalnya jalur zonasi, afirmasi, perpindahan, atau prestasi. Nah, di sini ada keterangan kalau zonasi itu jalur apa saja diperuntukkan bagi peserta didik yang berdomisili di dalam wilayah zonasi. Di sini juga jalur afirmasi diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga atau ekonomi tidak mampu atau penyandang disabilitas. Ini bisa dibuktikan dengan adanya kartu PKH atau kartu KIP ya, itu jalur afirmasi. Terus jalur perpindahan ini jalur perpindahan orang tua. Jalur perpindahan orang tua ini maksudnya adalah orang tua yang pindah tugas dari perusahaan atau dari instansi pemerintah tempat orang tua bekerja. Ini adalah jalur prestasi. Prestasi ini bisa menggunakan nilai raport 5 semester terakhir atau sertifikat lomba bidang akademik dan non akademik tingkat internasional, nasional, provinsi atau kota, minimal tingkat kota. Di sini sudah ada. Terus cara pendaftarannya sama saja. Cuman bedanya nanti kalau zonasi, kalau bedanya afirmasi akan ditambahkan dengan kartu PKH atau KIP. Kalau jalur perpindahan ditambahkan berkasnya, upload berkasnya dengan surat perpindahan tugas orang tua. Kalau jalur prestasi ada keterangan prestasi nilai raport dari sekolah, dan bisa juga dilampirkan sertifikat lomba. Oke, di sini saya contohkan, kita ambil jalur zonasi. Setelah kita pilih jalur, selanjutnya di sini ada fakta integritas. Saya bertanggung jawab secara hukum terhadap kebenaran atas semua data dan dokumen yang telah diinputkan. Nah, klik centang ya, dicentang. Terus klik submit. Oke, setelah klik submit, nah di sini ada perubahan data berhasil. Data diri Anda berhasil diperbarui. Selanjutnya lengkapi data perwalian. Nah, di sini ada tulisan kedap-kedip, ini sangat membantu kita. Belum melengkapi B data perwalian. Nah, silakan klik menu peserta B data perwalian atau data ibu, ayah, atau wali. Nah, selanjutnya diklik nama ibu.
nama ibu, NIK. Di sini masukkan NIK, NIK ibu itu ini maksudnya. Tahun lahir ada 1180. Pendidikan silakan dipilih, misalnya SMA. Pekerjaan wira swasta. Pendapatan misalnya. Nah, ini disesuaikan ya, disesuaikan dengan keadaan sebenarnya. Ini ada data ayah. Misalnya karyawan swasta. Nah, di sini ada yang ketiga, data wali. Silakan diisi kalau tinggal bersama wali, kalau tidak dikosongkan saja. Terus ini fakta integritas. Silakan, saya bertanggung jawab secara hukum terhadap kebenaran atas semua data ini. Nah, silakan diklik centang submit. Oke, di sini ada tulisan perubahan data berhasil. Belum melengkapi C, berkas pendaftaran. Nah, perhatikan di menu peserta di berkas pendaftaran. Klik berkas pendaftaran. Setelah diklik, nah di sini ada menu unggah berkas dokumen pendukung data pribadi. Ini ada akte kelahiran, kartu keluarga, EKTP orang tua, ijazah SD, sertifikat baca Al-Quran bagi yang beragama Islam, dan bagi peserta yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu melampirkan surat keterangan memahami kitab suci. Nah, ini karena jalur zonasi, yang diupload adalah berkas ini saja, 5 berkas ini saja. Tapi kalau tadi kita memilih jalur afirmasi, di sini ada tambahan berkasnya, yaitu berupa kartu KIP atau PKH. Terus, kalau kita memilih jalur prestasi, maka di sini ada surat keterangan, nilai rata-rata raport. Nah, itu diupload juga, dan melampirkan atau mengupload sertifikat lomba. Cara dan langkah-langkahnya sama, tetapi berkasnya ada tambahannya ya kalau untuk jalur lainnya. Begitupun juga dengan jalur perpindahan orang tua. Ada surat keterangan pindah tugas orang tua baik dari perusahaan ataupun dari instansi tempat orang tuanya bekerja. Oke, kita mulai untuk upload akte lahir. Nah, upload akte lahir siswa. Oke, silakan di-upload. Klik choose file. Oke, kartu keluarga. Klik kartu keluarga. Ingat ya Bapak Ibu, disiapkan dahulu berkas-berkas yang akan diupload biar nantinya kita enak untuk mengupload berkas tersebut, karena filenya sudah ada di komputer atau di HP masing-masing. Ini ada EKTP. Nah, di sini di EKTP ini perlu diperhatikan bahwa untuk gambar scan atau fotonya, yaitu gambarnya harus digandeng. KTP ayah, KTP ibu harus digandeng seperti itu ya. Kalau salah satu orang tuanya sudah meninggal, berarti satu saja. Kalau tinggal bersama wali, berarti fotokan juga KTP walinya. Oke, KTP sudah. Ijazah SD, nah, silakan diupload ijazah SD. Ijazah SD atau surat keterangan lulus. Sini sertifikat baca Al-Quran atau kitab suci. Nah, setelah semua berkas terupload,
silakan klik fakta integritas. Saya bertanggung jawab secara hukum terhadap kebenaran atas semua data dan dokumen yang telah diinputkan. Dicentang. Submit berkas pendaftaran. Nah, di sini perhatikan lagi, perubahan data berhasil. Di sini ada tulisan kedap-kedip ya, belum melengkapi D pilihan sekolah. Nah, ini tulisan ini sangat membantu kita. Perhatikan yang D, data pemilihan sekolah. Di sini opsi 1, mau sekolah mana? Misalnya pilihan pertamanya adalah SMP 26, pilihan kedua SMP 11. Silakan disesuaikan pilihan sekolahnya ya. Terus klik submit data pilihan sekolah. Nah, setelah disubmit, ini akan tertera secara otomatis. Kalau dari rumahnya ke SMP 26 ini jaraknya ini, kalau ke SMP 11 jaraknya ini, secara otomatis ya. Terus perubahan data berhasil, belum melakukan konfirmasi selesai pendaftaran. Nah, perhatikan lagi menu peserta, klik menu konfirmasi. Konfirmasi selesai mendaftar. Dengan ini saya menyatakan data diri ini telah selesai sehingga saya tidak akan merubah kembali. Nah, klik ya. Oke. Setelah kita konfirmasi, baru di sini akan muncul cetak bukti pendaftaran PPDB. Nah, kalau kita tadi tidak klik konfirmasi, maka menu cetak bukti pendaftaran ini tidak akan muncul ya. Nah, kalau sudah muncul menu cetak bukti pendaftaran, silakan diklik. Oke, nah di sini sudah tampil bukti pendaftaran PPDB-nya. Nah, silakan ini di print dan disimpan file PDF-nya ya. Oke. Oke, kalau sudah selesai, maka di sini muncul status menunggu verifikasi data di sekolah. Dalam artian, data yang kita inputkan telah terkirim ke operator PPDB di sekolah. Nah, kita akan menunggu operator PPDB sekolah untuk memverifikasi data kita ya. Oke, selanjutnya silakan klik keluar. Nah, sampai di sini Bapak Ibu sudah berhasil melakukan pendaftaran PPDB. Nah, selanjutnya kita akan menunggu informasi yang akan dikirimkan ke WA yang nomornya telah diinputkan tadi. Oke, sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.